Semua kultivator di sekte Xuandao sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Pria tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, Junior Zhen Fengxiao dari sekte Xuandao menyapa leluhur. Salam leluhur. Saat pria tua itu selesai berbicara, semua kultivator lainnya juga menyapa Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan leluhurmu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Anda menjadi leluhur semua kultivator di Zhao ketika Anda mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun yang lalu di sekte Xuandao. Saya harap leluhur tidak akan menolak gelar itu. Wang Lin menghela nafas dan menatap tanah Zhao. Disinilah ia tumbuh dewasa. Sekarang setelah lebih dari 500 tahun berlalu, dia masih ingat masa lalu. Terkadang rasanya seperti 500 tahun terakhir hanyalah mimpi. Leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silakan tinggal di sekte Xuandao selama beberapa hari sehingga junior dapat memberikan penghormatan. Mata orang tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin merenung sedikit. Pada saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggal di Zhao selama beberapa hari. Apakah kamu tidak ingin melihat keturunan paman keempat? Orang tua itu memandang Wang Zuo dengan ekspresi kaget. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari sekte, jadi dia secara alami tahu siapa dia, tapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Pria tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang salah. Meskipun Wang Zuo tampak persis sama, matanya tidak lagi menjadi mata Wang Zuo dari sekte Xuandao, itu sekarang menunjukkan berlalunya waktu. Wang Zuo tersenyum pada pria tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya dan dia memandang Wang Lin dengan tak percaya. Dia tahu ini bukan bohong, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, Salam, leluhur. Zheng Fengxiao, Anda adalah seorang murid yang saya pribadi bawa ke sekte Xuandao. Saat itu Anda masih muda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Wang Zuo menghela nafas. Zheng Fengxiao mengangguk pahit. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja dia dengar. Wang Lin tinggal di sekte Xuandao. Selain beberapa orang dari masing-masing sekte, semua kultivator yang tersisa dari Zhao kembali ke sekte mereka sendiri. Di sekte Xuandao, Wang Lin memberikan pemahaman tentang Dao kepada semua kultivator formasi inti. Ini meninggalkan tanda Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Naschen Soul. Dia melakukan hal yang sama untuk beberapa kultivator Naschen Soul. Dia tidak menahan apapun saat dia memberitahu mereka tentang pengalamannya ketika mencapai tahap formasi jiwa. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bingung dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan sekte Xuandao. Sebelum Wang Lin pergi, dia meletakkan formasi untuk sekte Xuandao. Itu akan mencegah semua kultivator formasi jiwa, hanya kultivator transformasi jiwa yang bisa memecahkannya. Untuk negara budidaya peringkat 3 yang memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya negara budidaya peringkat 5 yang akan memiliki formasi perlindungan sekte yang kuat. Setelah melakukan satu hal terakhir untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi khawatir tentang negara yang membesarkannya. Dia kemudian mengikuti Wang Zuo untuk diam-diam melihat keturunan keluarga Wang. Kemudian di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu Er dan orang tuanya. Setelah melihat Yu Er, itu mengingatkan Wang Lin pada Daniu dan Zhou ketika mereka masih kecil. Dia merasa sedih saat ini. Wang Zuo membawa Yu Er sebagai murid dan memberikan metode kultivasi padanya. Sebelum Wang Lin pergi, ia mengambil Ji Realm dari batu giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan akal ilahi. Wang Zuo tidak kembali ke sekte Xuandao tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, dia ditempatkan ke seorang wanita hamil di keluarga Wang. Dia secara fisik tetap dekat dengan keluarga Wang dalam kehidupan masa lalunya dan saat ini, jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Dia bermaksud mengabdikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Masalah dengan negara Zhao selesai. Namun Wang Lin masih memiliki satu pemikiran yang tersisa, sekte Hengyu. Ini adalah sekte yang membawanya ke jalur kultivasi. Sebelum meninggalkan Zhao, dia memutuskan untuk mendatanginya. Dia menyebarkan akal ilahi dan semua gunung dan gua yang berbeda muncul di pikirannya. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar gunung yang disebut Gunung Ular Gajah. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi yang kompleks. Ada formasi di sini. Dia tidak merusak formasi tetapi malah melewatinya dan memasuki gunung. Di dalamnya ada sebuah gua besar. Ketika Wang Lin memasuki gua, dia melihat banyak debu. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Ada 3 kata kuno yang diukir pada sepotong batu giok besar di aula utama. Sekte Hengyu. Wang Lin menghela nafas saat dia menyapu debu dan diam-diam menatapnya untuk waktu yang sangat lama.
Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebar akal ilahi dan berjalan ke samping. Dia merusak formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan batu giok di atasnya yang melepaskan cahaya samar dan samar. Ada mayat yang duduk dalam posisi lotus di sudut. Tulang-tulangnya dalam kondisi yang cukup baik, artinya orang ini jelas meninggal karena usia tua. Jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan, menyapu debu di tanah dan melihat kata-kata yang diukir di sana. Sekte Hengyu mati bersamaku. Saya telah berbuat salah terhadap para leluhur. Saya telah mempermalukan para leluhur. Wang Lin merenung. Dia mengambil langkah mundur, dengan hormat membungkuk dan berkata, murid Wang Lin menyapa senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok satu persatu dan memindai mereka dengan akal ilahi. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti. Bakat orang tua ini kurang, jadi kultivasi saya tidak akan mencapai tingkat tinggi, tapi saya memiliki pemahaman yang aneh tentang pedang. Seolah-olah hidupku adalah untuk pedang. Namun saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali akal ilahi saya memasuki pedang, pedang itu hancur setelah satu napas waktu. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah cara yang baik untuk menggambarkan orang tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Aku mempermalukan guruku. Ketika saya berusia 80 tahun, saya bermimpi bahwa saya adalah roh pedang yang menyapu tanah. Saya adalah raja di antara pedang. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir dalam pikiranku seolah-olah itu adalah pengejaran hidupku, seolah-olah itu adalah kehidupan masa laluku. Aku menyerah untuk mencoba menembus tahap pembangunan pondasi dan fokus pada teknik pedang. Gagasan ini begitu kuat sehingga aku merasa kerasukan. Saya benar-benar terpaku pada hal ini, saya harus membuat pedang ini. Setelah satu dekade, pria tua ini bahkan rela meminta bahan untuk membuat pedang. Saya telah menciptakan beberapa pedang tapi tidak ada satupun yang saya inginkan. Jadi saya menyerah pada mereka. Tahun ini Sekte Hengyu menghadapi bencana besar karena musuh yang kuat menyerang kita, sehingga sekte itu akan dihancurkan. Orang tua ini lahir di Sekte Hengyu dan secara alami akan mati di Sekte Hengyu. Pria tua ini membuka tungku untuk terakhir kalinya untuk membuat pedang. Aku kekurangan waktu, jadi aku menyerah pada benda-benda berharga dan menggunakan logam fana, lalu aku menciptakan pedang besar. Setelah menciptakan pedang, tiba-tiba saya merasakan tanda dari langit, jadi saya melapisi pedang itu dengan emas dan segera pedang itu bersinar. Melihat pedang, perasaan yang aku alami dalam mimpiku tiba-tiba kembali padaku. Pada saat itu aku kembali ke mimpiku dan aku adalah roh pedang ini. Itulah perasaan yang selama ini saya cari. Saya beri nama pedang kekayaan. Meskipun nama ini bukan sesuatu yang mewah, itu yang kurasakan. Jiwaku tampaknya sepenuhnya bergabung dengan pedang ini, jadi aku menyerbu keluar dan menyelesaikan bencana untuk Sekte Hengyuku. Kemudian ketika saya pergi, saya meninggalkan teknik pedang di dalam pedang. Saya harap murid-murid masa depan akan memperlakukan pedang dengan baik. Wang Lin meletakkan batu giok dan menutup matanya. Dia gemetar di dalam. Meskipun alasan utama dia datang adalah untuk melihat apa yang terjadi pada Sekte Hengyu, alasan lain adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekayaan. Roh pedang di kehidupan sebelumnya. Pedang ini persis sama dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung fragmen roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar. Dia merenung sedikit sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika dia muncul, dia berada di luar lembah Juming. Disinilah tas penyimpanannya hancur. Saat itu ia harus pergi ke celah spasial untuk menemukan sarung pedang. Setelah membuat keretakan spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan. Pedang itu dibuat dari logam biasa, jadi aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan di dalam keretakan spasial selama 500 tahun. Juga, saya tidak tahu apakah pedang itu dihancurkan bersama dengan tas. Sayangnya tingkat kultivasi saya bahkan tidak cukup tinggi untuk melihat teknik pedang di dalam pedang. Jika tidak, Wang Lin menghela nafas saat dia menyebarkan akal ilahi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin berjalan keluar dari keretakan spasial dengan kerutan. Dia tidak menemukan apapun. Aku takut pedang itu sudah dihancurkan. Saya harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak giok langit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam arai transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari Zhao. Di negara budidaya peringkat 4 di sisi barat planet Suzaku. Negara ini telah diambil alih oleh klan abadi dan para kultivator negara ini telah menjadi pelayan bagi klan abadi. Seseorang yang memakai topi jerami saat ini berdiri di pinggir negara. Dia ditutupi dengan cahaya keemasan. Wang Lin, kamu akhirnya kembali. Senior sudah tahu bahwa Anda kembali. Saya harap Anda tidak mengecewakannya. Orang ini membuka tasnya dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Anda membantu saya membunuh Li Wanfeng dan menyegel negara Sueyu.
Aku, Zhou Wutai, tidak punya cara untuk membalasmu selain memberimu batu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang saya gunakan untuk memperoleh hidup saya. Saya harap Anda dapat memenuhi harapan senior dan melahap hati Dao Liu Mei, dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Dalam barisan transfer kuno di negara Pilu, cahaya terang melintas dan Wang Lin keluar dari sana. Dia segera terbang ke udara dan menuju ke sekte pemurnian jiwa. Sepanjang jalan Wang Lin menyebar akal ilahi dan melihat banyak kultivator dengan ekspresi yang sangat jelek yang hanya menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka hanya akan dengan cepat membalas satu sama lain dan kemudian menuju jalan mereka sendiri. Saat Wang Lin terbang, dia mengerutkan kening. Lebih dari 10 kultivator yang memiliki indera ilahi mereka terhubung secara misterius sedang menyapu daerah itu. Di antara 10 lebih kultivator ini, 3 dari mereka berada pada tahap formasi jiwa dan sisanya berada pada tahap Nascent Soul. Mereka tidak menargetkan siapapun secara khusus tetapi tampaknya memeriksa setiap kultivator. Ketika pemindaian mereka datang ke arahnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, jadi dia mengambil langkah dan menghindari indera ilahi mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari ada yang salah. Jadi mereka terus menyapu daerah itu. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar sekte pemurnian jiwa tak lama setelah itu. Formasi perlindungan sekte sudah diaktifkan. Itu membentuk awan hitam di sekitar sekte dan awan ini tampak seperti dipenuhi hantu. Gelombang jeritan sesekali akan datang dari awan. Tempat ini terlihat sangat menakutkan, hampir seperti dunia bawah. Tak satu pun dari para kultivator Pilu yang mau datang ke sini, sehingga mereka akan selalu mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela nafas lega. Ini berarti bahwa segala sesuatu di dalam sekte itu masih aman. Dia mengaktifkan teknik penyegelan jiwa dan membuka mulutnya untuk meludahkan seutas gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Masuk! Wang Lin menunjuk ke bendera dan mulai bergerak. Dengan cepat melilit Wang Lin dan membawanya melalui formasi. Saat bendera menuju ke kabut hitam, fragmen jiwa membuat ruang untuk memungkinkan Wang Lin melewatinya. Kemudian Wang Lin dan bendera menghilang jauh di dalam formasi sekte pemurnian jiwa. Segera setelah itu awan hitam kembali normal, jalan yang telah dibuka dengan cepat disegel. Tidak ada banyak perubahan sejak Wang Lin terakhir di sini, tetapi tampaknya ada lebih sedikit murid sekarang. Itu hanya 10% dari mereka yang hadir. Melihat jarak dari 9 cincin emas, hanya 3 yang tersisa. Kamu telah kembali. Sebuah suara kuno datang dari kehampaan. Sebuah cincin merah tiba-tiba muncul di depan Wang Lin dan kemudian Dutian berjalan keluar. Dutian tampak lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kematian yang tebal. Saat ini dia tampak sangat berbeda dari terakhir kali Wang Lin melihatnya. Senior, kamu? Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat Dutian. Dia menghela nafas saat dia tahu umur Dutian hampir berakhir. Kamu sudah melihatnya, tidak masalah. Saya masih memiliki beberapa tahun kehidupan tersisa. Aku tidak akan mati terlalu cepat. Dutian tertawa dan ketika dia tertawa, aura kematian di sekitarnya tampak berkurang. Tidak buruk. Dalam tahun-tahun singkat ini tingkat kultivasi Anda telah meningkat banyak. Anda telah mencapai titik di mana Anda harus menyerap energi celestial dan memurnikan tubuh Anda. Jika Anda memiliki sejumlah besar giok langit, maka hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Dutian menatap Wang Lin lebih dekat. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan membuat matanya bersinar terang. Wang Lin merenung sedikit sebelum bertanya, apakah senior punya giok langit? Dutian memandang ke arah langit dan tertawa. Kamu benar-benar cowok, Cheng Niu. Anda kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk giok langit. Jika kamu memiliki cukup banyak giok langit, aku khawatir kamu bahkan tidak akan kembali. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Mata Dutian berbinar. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan apresiatif dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Jika Anda tidak menyukai tempat ini, Anda bisa menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini, tetapi Anda harus ingat betapa baiknya saya untuk Anda dan Anda harus menepati janji Anda. Orang tua ini hanya ingin kamu berjanji satu hal dan itu adalah untuk menjaga bendera 1 miliar jiwa. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwa saya masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung seseorang seperti Anda, Cheng Niu. Ketika Anda pergi, Anda harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwa saya untuk tumbuh sekali lagi. Anda juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk menyelesaikan impian sekte pemurnian jiwa saya untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Dengarkan baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin tenang. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Dutian. Dia mengangguk dan berkata, aku bisa melakukannya.
Dutian menatap Wang Lin sebelum menghela nafas. Dia melihat ke langit dan berpikir, "Saudara senior, saya telah mempertaruhkan segalanya berdasarkan prediksi Anda. Saya harap saya tidak akan kehilangan segalanya pada taruhan ini." Dia mengambil napas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu dia memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak seperti kilat saat mereka melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Dutian mengirimkan segel, menyebabkan sekitarnya bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu memiliki kilat hitam mengalir melalui itu, dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwa saya. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa diizinkan di sini, jadi membawa Anda ke sini tidak melanggar hukum sekte. Setelah Dutian selesai berbicara, dia menghilang ke pusaran. Wang Lin merenung sejenak. Meskipun ekspresinya tetap tenang, dia memasang penjagaannya saat dia dengan hati-hati mengikuti Dutian ke dalam. Saat dia memasuki pusaran, dia merasa seperti memasuki array transfer. Visinya kabur dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia ada di dalam gua. Gua ini tidak terlalu besar. Di dinding di depannya ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari giok langit. Ini adalah tablet untuk semua kultivator transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Dutian membungkuk pada tablet itu. Wang Lin juga membungkuk. Sedikit kegembiraan memasuki mata Dutian dan dia sedikit mengangguk. Lalu dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya di dinding. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari segala arah. Cheng Niu, duduklah dalam posisi lotus. Sekte pemurnian jiwa saya tidak memiliki banyak giok langit. Meskipun kami telah banyak menabung ketika kami datang dari planet 4 dewa, setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 kultivator transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Sisanya adalah apa yang saya dan saudara senior saya dapatkan dari alam surgawi ketika kami masih muda. Aku takut itu tidak cukup untukmu. Namun Anda tidak perlu khawatir, bahkan jika ini tidak cukup, saya akan membawa Anda keluar untuk mencuri. Apapun yang terjadi Anda harus segera mencapai tahap transformasi jiwa. Sekte pemurnian jiwa saya tidak pernah khawatir tentang tidak memiliki cukup giok langit karena ketika seseorang siap untuk mencapai tahap transformasi jiwa, kita hanya memilih sekte dan membawa bendera jiwa 1 miliar jiwa untuk mencuri apa yang kita butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, kita akan mengunjungi 2 sekte. Jika 2 tidak cukup, maka kita akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat kita akan mendapatkan cukup giok langit. Ketika saya mencapai tahap transformasi jiwa, guru saya mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencuri dari semua sekte di 3 negara budidaya peringkat 5. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa sekte pemurnian jiwa benar-benar tirani. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Suzaku. Dengan itu sekte pemurnian jiwa bisa menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Semua giok langit yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Pada saat ini gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian 2 blok giok langit, masing-masing seukuran seseorang muncul dari bawah tanah. Energi celestial yang kaya mulai memenuhi daerah itu. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua giok langit ini tidak sebagus kualitas gioknya. Namun mereka sangat besar, sehingga mereka secara alami mengandung lebih banyak energi celestial. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap energi celestial. Sepotong batu giok ada di depan Wang Lin dan yang lainnya ada di belakangnya. Mereka berdua memancarkan energi celestial yang kaya yang diserapnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar. Energi celestial yang berasal dari giok langit begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang terlihat yang menghubungkan giok dan Wang Lin. Dutian yang berdiri di samping mengangguk. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan 7 bendera putih kecil. Dia membuangnya dan 7 bendera putih mendarat di sekitar Wang Lin. Untaian gas putih keluar dari bendera putih, menghubungkan mereka bersama untuk mengambil bentuk yang tidak teratur. Dutian menunjuk ke udara dan berkata, "Berdiri." Garis putih keluar dari garis yang menghubungkan bendera putih dan benar-benar mengelilingi Wang Lin. Cheng Niu, dengan formasi ini kecepatan kamu dapat menyerap dan mengubah energi spiritualmu akan meningkat. Orang tua ini tidak akan menahanmu. Sejumlah besar energi celestial memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memperbaikinya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Wang Lin secara bertahap lupa tentang perjalanan waktu dan sepenuhnya muncul sendiri dalam menyerap energi celestial dan mengubah energi spiritualnya. Sepanjang proses ini, ia memperoleh pemahaman mendalam tentang energi celestial. Mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para kultivator. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi celestial, seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai seorang pejuang. Kultivator transformasi jiwa dapat mengendalikan energi spiritual celestial. Begitu banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena mereka tidak dapat menahan energi celestial.
Demikian pula ada beberapa harta yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali, itu hanya dapat diaktifkan oleh energi celestial. Pedang surgawi dan kereta pembunuh dewa misalnya. Dengan berlalunya waktu, tidak peduli berapa banyak giok langit, mereka pada akhirnya akan terserap. Pada hari ini ada suara berderak lembut saat retakan muncul di dua jade.